Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Syuci Humaira dengan NIM 2414040029 akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya akan membacakan ayat, terjemahan, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut, penafsiran Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15, dan nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Sadaqallahul Azim. Terjemahan dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 16. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, asbabul nuzul atau sebab turunnya Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 memiliki latar belakang yang spesifik terkait kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Yang sering dikaitkan dengan kisah sahabat Nabi, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas.
Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan setelah Ibunda Sa'ad, yaitu Hamnah binti Sufyan, bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai putranya Sa'ad meninggalkan agama Islam. Ibunya sangat menentang keislaman Sa'ad dan berharap dengan tindakan ekstrim tersebut Sa'ad akan kembali menyembah berhala. Menghadapi situasi yang sulit ini, Sa'ad sangat mencintai ibunya, tetapi tidak mungkin mengkhianati keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tetap akan berbakti dan mencintainya. Namun, kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah lebih besar. Sikap Sa'ad yang teguh dalam iman, namun tetap berusaha menghormati ibunya, meskipun dalam kemaksiatan. Menjadi konteks turunnya ayat ini dan beberapa ayat terkait lainnya, seperti Quran Surah Al-Ankabut ayat 8 dan Quran Surah Luqman ayat 15, yang menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah didahulukan di atas ketaatan kepada makhluk, termasuk orang tua, jika perintahnya bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping riwayat spesifik tersebut, ayat ini juga menjelaskan makna umum dan anjuran universal bagi seluruh umat manusia. Ayat ini memberikan penekanan khusus pada perjuangan seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui selama 30 bulan. Menyoroti betapa besar jasa dan pengorbanan orang tua. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sering digandeng dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah, menunjukkan betapa agungnya hak orang tua dalam Islam. Ayat ini juga secara khusus menyebutkan tahap kehidupan ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, usia kematangan di mana seseorang dianjurkan untuk lebih serius dalam berdoa, memohon petunjuk agar mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh yang diridhoi oleh Allah dan memohon kebaikan untuk keturunannya. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya berlaku untuk kasus Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi sebagai pengingat bagi setiap individu muslim yang telah mencapai usia matang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, pendidikan akhlak atau etika terhadap orang tua. Nilai pendidikan yang paling menonjol adalah kewajiban berbakti atau birrul walidain dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Menghormati dan memuliakan orang tua, ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati orang tua sebagai bentuk akhlakul karimah. Kesadaran akan pengorbanan orang tua. Rincian mengenai ibu yang mengandung dan melahirkan dalam kondisi susah payah selama 30 bulan bertujuan untuk menanamkan rasa empati dan penghargaan mendalam terhadap pengorbanan orang tua, terutama ibu. Hal ini mengajarkan anak untuk senantiasa menjaga perasaan orang tua dan tidak menyakiti hati mereka. Yang kedua, pendidikan tauhid atau keimanan. Perintah berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran seringkali digandeng dengan perintah untuk bertauhid atau menyembah Allah semata. Ini mengajarkan nilai bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertinggi dan berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Yang ketiga, pendidikan tanggung jawab. Ayat ini menanamkan nilai tanggung jawab seorang anak, baik saat masih muda maupun setelah dewasa. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab pribadi, seperti mensyukuri nikmat Allah dan beramal soleh, dan tanggung jawab kepada keluarga, untuk mendoakan orang tua dan memohon kebaikan bagi keturunan atau anak cucu. Yang keempat, pendidikan spiritual dan doa. Ayat ini mengajarkan pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh redaksi doa yang indah dan komprehensif, khususnya yang diucapkan saat mencapai usia kematangan atau 40 tahun. Doa ini mencakup permohonan rasa syukur, amal soleh, dan taubat, serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pendidikan pengembangan diri dan kematangan. Penyebutan usia 40 tahun secara spesifik
mengajarkan nilai tentang pentingnya evaluasi diri dan peningkatan kualitas hidup spiritual seiring bertambahnya usia. Usia ini adalah penanda kematangan akal, di mana seseorang diharapkan lebih fokus pada persiapan akhirat daripada urusan dunia semata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.